شريك له وأشهد أن محمدا ورسوله. Terakhir tentang kesedihan Umar menyayangkan betapa Rasulullah tidak menjelaskan tentang 3 hal, sementara Umar ingin sekali ini dijelaskan. Padahal ada tiga hal di mana keinginan Umar berbeda dengan keinginan Rasulullah, tapi justru keinginan Umar yang sesuai dengan kehendak Allah. Yang pertama, membunuh tawanan perang Badar. Umar ingin sekali tawanan perang Badar ini dibunuh semua. Sementara Rasul dan Abu Bakar menghendaki lain, yaitu ditukar dengan uang. Ternyata Allah menghendaki seperti keinginan Umar. Maka Umar besoknya setelah turun wahyu mendapati Rasul sedang menangis bersama Abu Bakar, memohon ampun kepada Allah. Kemudian jangan menyolati orang munafik Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketika dia meninggal, mau disolati oleh Nabi. Kata Umar, ya Rasul, dia munafik. Sudah turun ayat bahwa didoakan 70 kali tidak akan diampuni. Cuman gak ada larangan tegas. La tusalli alaihim wa la taqum ala qabrihim abadan. Ayat ini belum turun. Maka kata Nabi, aku diberi pilihan. Mau memohonkan ampun boleh, tidak memohonkan ampun boleh. Yang jelas aku tidak akan mengampuni. Walaupun 70 kali. Ada riwayat bagaimana seandainya 71, bagaimana seandainya 72. Kan yang Allah tidak ampuni kalau memintakan 70 kali, memintakan ampun 70 kali. Barangkali 71, barangkali 72. Ini luar biasa rahimnya Nabi kepada umat ini. Padahal beberapa kali beliau dikecewakan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, dibikin menderita. Bayangkan 1000 pasukan tinggal 700, yang 300 pulang. Ini yang perang itu. Ini gara-gara Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Dan masih banyak lagi ucapan-ucapan, sindiran-sindiran, cacian, makian yang keluar dari mulut Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi begitu mati, gak ada dendam sama sekali. Nabi menginginkan kebaikan untuk Abdullah bin Ubay bin Salul masuk surga. Belum takbiratul ihram turun ayat melarang beliau menyolati Abdullah bin Ubay bin Salul. Satu lagi cadang untuk istri-istri Nabi. Waktu itu wajah istri-istri Nabi tidak wajib ditutup. Boleh ditutup, boleh tidak. Umar
sangat tidak suka melihat istri-istri Nabi ini wajahnya dilihat oleh laki-laki di Madinah. Kan tidak semua laki-laki Madinah sahabat. Tidak semuanya. Ada orang-orang munafik, ada orang-orang Yahudi. Tidak semuanya baik. Umar tidak suka melihat istri-istri Nabi wajahnya dilihat oleh laki-laki ajnabi. Terakhir melihat Saudah di malam hari. Dan ternyata keinginan Umar ini dikabulkan oleh Allah secara waktu. Ya. Di sini tidak. Bahkan lebih dari itu, Umar menghendaki sosok atau fisik istri-istri Nabi jangan sampai terlihat. Walaupun sudah pakai cadar, maksudnya jangan keluar rumah. Ini pembelaan Umar terhadap istri-istri Nabi alaihi salatu wassalam. Untuk yang terakhir ini tidak dikabulkan oleh Allah. Tentu Aisyah, Ummu Salamah, Zainab binti Jahsy dan seterusnya ketika sudah pakai cadar boleh keluar rumah, boleh dilihat oleh siapapun fisiknya, asal menutup aurat. Nah, di sini ada 3 hal. Salasun wadidtu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahida ilaina ahadan nantahi ilaihi. Aku berharap sekali 3 hal ini dijelaskan oleh Nabi sejelas-jelasnya, segamblang-gamblangnya. Ini menunjukkan bahwa Umar tidak paham tentang 3 hal ini. Kalau paham ya tentu tidak berharap dijelaskan sejelas-jelasnya, orang sudah jelas. Ya. Ini menunjukkan bahwa Umar belum paham tentang 3 hal ini. Apa? Ini bukan berarti selain Umar juga nggak paham. Ya, bisa saja. Wabil khusus Zaid bin Sabit, Nabi mengatakan umatku yang paling tahu tentang waris faraid adalah Zaid bin Sabit. Tentu melebihi Umar, melebihi Abu Bakar. Ya. Hanya di sini Umar merasa tidak paham. Pemahaman tentang 3 hal ini kurang maksimal, kurang gamblang. Apa yang pertama? Al-jadd, kakek, ayahnya ayah. Berapa bagiannya, asobah apa tidak, terhalang oleh anak atau tidak, dan seterusnya. Ini sepertinya masih samar bagi Umar. Maka Umar berharap Rasulullah menjelaskan sejelas-jelasnya tentang kedudukan kakek, ayahnya ayah, bukan ayahnya ibu. Ya. Nah, dalam bahasa Arab kan luar biasa lengkap, ya. Anak dari anak laki-laki dengan anak dari anak perempuan kan beda, ya. Paman dari ayah dengan paman dari pihak ibu sama apa beda? Beda. Ada am, ada khal, ya. Nah, masing-masing berbeda dalam Quran, tidak jelas. Oleh karena itu para ulama mengatakan yang paling banyak perselisihan di antara ulama, bahkan sampai sahabat,
adalah masalah waris. Yang kasus yang rumit, ya, kecuali ahli warisnya istri, anak 5, salah satunya adalah laki-laki, tentu ini gamblang, jelas. Ya. Anak laki-laki adalah asobah. Bagaimana kalau perempuan semua? Nah ini yang kedua nih, kalalah. Kalalah ini perempuan semua, ini perselisihannya luar biasa. Karena kalau perempuan semua, anak laki-laki tidak ada, saudara laki-laki tidak ada, ayah sudah tidak ada, bahkan ini harta ayah ya, atau harta ibu, tidak ada asobah, tidak ada yang menghabisi sisa. Ini yang ya. Nah yang terakhir, abwabun min abwabir riba, pintu-pintu riba ini pun masih samar bagi umat. Oleh karena itu, ketika ada muamalah jual beli, kok ada tambahan karena sesuatu, ini hati-hati. Maka kalau sudah akad berapa harganya 10 juta, jangan pernah menambah. Jangan menjadi 11, jangan menjadi 12, mentang-mentang dicicil, nanti nambah lagi karena cicilannya telat, ditambah lagi, ini menjadi riba. Ya. Inti dari riba kan bertambah. Apalagi utang piutang, ini kemungkinan muncul riba besar sekali. Maka ketika jual beli itu dilakukan dengan yadan biyadin, puntan, maka insya Allah selamat dari riba. Yang akan muncul riba adalah ketika tidak puntan. Apa bayarnya setahun lagi atau bayarnya nyicil setiap bulan, ini rawan riba. Apalagi hari ini udah jelas ya, pasti nambah. Kecuali tidak nambah. Berapa harganya? 10 juta. Bolehkah saya cicil 10 kali? 1 juta? Iya boleh. Nah, jelas ini tidak riba. Ketika nambah maka itu riba. Nanti ditambah lagi ketika cicilannya telat. Mestinya bulan ini sudah bayar, ini belum. Maka ada denda misalnya sekian persen, ini pun riba. Nah, setelah Allah menjelaskan bagaimana ancaman terhadap orang-orang yang usaha riba, dan riba memang luar biasa ya, untungnya itu bisa berlipat-lipat gara-gara riba ini. Maka dilanjutkan dengan kalimat innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, wa aqamus salata wa atawuz zakah, yang mendirikan salat, membayar zakat, lahum ajruhum 'inda rabbihim, mereka akan mendapat pahala di sisi Allah, wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, mereka tidak akan ketakutan, mereka tidak akan bersedih. Ini janji Allah terhadap orang-orang yang beriman dan beramal saleh, tentu meninggalkan riba. Sementara bagi orang yang makan riba, ancamannya luar biasa. Kemarin sudah dibawakan oleh beliau. Ya, sekarang kita masuk hadisnya. Dia mengatakan wa ammal ahaditsu fakatsiratun fis sahih fa hiya masyhuratun. Adapun hadis-hadis tentang riba banyak sekali, masyhur sekali. Wa minha haditsu Abi Hurairah,
dan diantaranya hadis Abu Hurairah yang sudah disinggung. Kemudian beliau membawakan hadis Ibnu Mas'ud 1615. Wa 'an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukilah. Kata Ibnu Mas'ud, Rasulullah mengutuk, melaknat orang yang makan riba dan orang yang memberi makan orang lain dengan riba. Ini riwayat Muslim. Ada tambahan di Al-Imam At-Tirmidzi wa syahidaihi wa katibah. Rasulullah juga mengutuk, melaknat dua saksi riba. Saksi biasanya dua, ini menjadi saksi. Ketika si A dan si B bertransaksi riba, ada yang menjadi saksi dua orang ini pun dikutuk, dilaknat. Wa katibahu, dan yang menulis, dan sepertinya hari itu tidak ada yang lain makan riba, memberi makan orang lain riba, menjadi saksi, menulis. Ya. Sepertinya yang membantu riba hari itu cuma itu. Ya. Rasul tidak mengatakan termasuk yang bersih-bersih kantor riba. Ya. Kan belum ada kantor riba hari ini. Ya. Termasuk yang menjaga keamanan gedung riba. Nabi tidak mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena belum ada gedung riba hari ini. Ya. Termasuk yang memasang lampu untuk gedung riba, yang memasang AC untuk gedung riba, tidak disebut oleh Nabi karena memang belum ada. Ya. Apakah dengan demikian ketika kita menjadi tukang AC misalnya, atau tukang pasang AC misalnya, lalu disuruh memasang AC di kantor riba, tidak dikutuk, tidak dilaknat? Apa dilaknat? Dilaknat apa tidak? Tentu dilaknat. Ya. Tentu dilaknat. Dengan dalil umum, wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan kalian bertolong-tolongan dalam hal dosa. Ini kan dosa. Ditolong, dipasangkan AC-nya, dipasangkan lampunya, gitu ya. Dan tentu ini umum, bukan hanya kantor riba. Apapun bentuk kerjasama maksiat, memasang lampu untuk gereja, memasang AC untuk tempat karaoke misalnya, tempat maksiat, ini semua sama. Ketika ada sebuah kemaksiatan lalu kita bantu, maka kita dikutuk, dilaknat. Walaupun ketika membantu itu kita dapat bayar, ya. Walaupun kita dapat bayar, tetap itu namanya membantu. Ya. Maka apa yang dikutuk, dilaknat dalam hal riba ini, tentu hari ini bertambah lebih dari apa yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hadis ini yang tadi Muslim, yang tambahannya Al-Imam At-Tirmidzi. Fikul hadis ada 5.
Yang pertama, tasrihum bitahrimi kitabatil mubaya'ati bainal mutarabiyain. Kejelasan tentang haramnya menulis untuk dua orang yang bertransaksi riba, lalu kita menulis. Dan tentu ini umum. Ketika tulisan itu membantu dalam hal kemaksiatan, maka masuk dalam kategori ini haram, dikutuk, dilaknat. Seperti khamr. Khamr hanya disebut yang meminum, yang menuangkan, yang memerah, yang membawa. Ya. Tidak disebut oleh Nabi yang mengiklankan. Belum ada iklan sepertinya hari itu ya. Yang memasang billboard minuman keras, tidak disebut oleh Nabi. Apakah kemudian itu menjadi boleh? Tentu tidak. Untuk hal-hal seperti ini kita harus gunakan akal kita. Sebaliknya, jangan gunakan akal kita untuk hal-hal tentang Allah, tangan Allah, wajah Allah, bersemayamnya Allah, jari Allah. Jangan pakai akal. Terima apa adanya. Allah bersemayam di atas arsy, Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Allah membolak-balikkan hati manusia dengan dua jarinya. Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat, dan seterusnya tentang Allah, tentang Jibril, tentang surga, tentang neraka, tentang adab kubur. Jangan pakai akal. Jangan pakai akal. Tidak mungkin terjangkau, tidak mungkin terjangkau. Ya. Bagaimana orang yang tidak dikubur tapi dibakar? Bagaimana tidak dikubur tapi dimakan ikan, hancur berantakan kemana-mana badannya? Mudah sekali bagi Allah. Kita tidak usah berpikir. Ya. Nah, untuk hal-hal seperti ini gunakan akal kita. Jangan tanpa kias. Kita boleh memakai kias untuk hal-hal seperti itu. Kias itu kan karena apa? Kias itu kan karena apa? Karena kita diberi akal oleh Allah, maka muncul kias. Ya. Wala takul lahuma uffin. Jangan kalian mengucapkan kepada kedua orang tua kalian uff. Orang yang tidak pakai akal akan mengatakan yang tidak boleh adalah mengucapkan Kalau mengucapkan sumpah serapah, caci maki kebun binatang, nggak ada larangan. Ini kan nggak punya akal. Akal kita harus kita pakai. Ya. Ini kias model yang keberapa? Kias ada berapa? Ya, kias ada 3. Ini mafhum muwafaqah. Mengucapkan saja tidak boleh. Apalagi cacian, makian, hujatan kebun binatang. Mengucapkan atau hus saja haram. Nah, ini akal kita pakai. Karena memang akal kita bisa menjangkau untuk hal-hal seperti ini. Beda tentang Allah, tentang surga, tentang neraka, tentang sirat, tentang mizan, tentang semua hal yang boleh. Tidak mungkin akal kita bisa mencerna. Tahrimus syahadati ala mubayatil mutarabiyain. Haramnya menjadi saksi atas jual beli
riba, dua orang yang bertransaksi riba, kita menjadi saksi. Tidak. Bagaimana menjadi saksi atas pernikahan yang haram? Sama ya. Mohon Bapak jadi saksi atas pernikahan ini ya. Ini fulana yang muslimah ini sebentar lagi akan dinikahi oleh fulan yang agamanya misalnya. Bolehkah kita jadi saksi? Tidak boleh. Tidak boleh karena haram. Atau bahkan Yahudi dan Nasrani tidak boleh. Yang boleh wanitanya ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, laki-lakinya Muslim, itu kan boleh, sah. Ta'amuhum hillul lakum wa nisa'uhum hillul lakum. Wanita-wanita ahlul kitab boleh kalian nikahi, sembelihan ahlul kitab boleh kalian. Oleh karena itu ada baiknya seorang saksi nikah untuk bertanya, dia berhak untuk bertanya apakah dua-duanya muslimah ya. Satu lagi ada, apakah antara mempelai laki dan perempuan ini mahram? Oh tidak ya. Kalau mahram tentu tidak boleh, karena haram kan, baik haram karena nasab, baik haram karena pernikahan, baik mahram karena satu lagi susu ya. Salon mempelai laki-laki ini dengan salon mempelai perempuan ini dulu waktu bayi pernah menyusu dengan wanita yang sama, dan 3 atau 5 kali kenyang, maka tidak boleh menjadi saksi. Pernah terjadi di zaman Nabi dan dilaporkan kepada Nabi, padahal laki-lakinya ini apa istilah kita, cinta betul kepada perempuannya, tapi datang wanita mengatakan, aku telah menyusui 2 anak ini ya, baru tahu. Datang kepada Nabi melaporkan itu, kayak bahwa ya gimana lagi, udah dibilang begitu ya. Karena persaksian seorang wanita diterima ketika tentang persusuan ya. Kalau wanita ini bohong, ya urusan dia ya, wajib diterima. Nabi tidak bisa berbuat apa-apa, ya sudah, jangan dilanjutkan, batalkan karena mahal. Kemudian tahrimul i'anati 'alal batili wal itsmi wal udwan, haramnya bertolong-tolongan dalam hal kebatilan, dosa, permusuhan, intinya maksiat. Ketika sesuatu dikatakan maksiat, maka membantunya, menolongnya haram, walaupun membantunya itu sekedar nunjuk dengan jari. Dek, gereja mana ya? Oh itu tuh. Ini kan membantu. Mau berbuat kesyirikan dibantu dengan menunjuk dengan jari. Ya. Bolehkah? Tidak boleh. Kita tidak boleh membantu orang lain berbuat dosa dalam bentuk apa, sekecil apapun ya. Kemudian yang keempat, taghlizu tahrimir riba. Taglid, besar, tebal
dahsyat, luar biasa tentang keharaman riba. Ya bayangkan yang paling rendah saja seperti anak menzinai ibunya, kayak apa itu? Kayak apa? Bagaimana yang sedang, bagaimana yang besar, bagaimana yang paling besar, yang paling kecil saja seperti itu, kayak dirojul umpam, seperti anak yang menzinai ibu. Ya. Ini menunjukkan bahwa besar kecilnya dosa itu tidak bisa dicerna oleh akal kita, tidak bisa dicerna oleh akal kita. Ya bayangkan, bikin garis ini, garis ini, jadilah gambar singa. Apa salahnya? Siapa yang dirugikan? Ada yang tersinggung? Nggak ada. Ya. Itu azab yang paling dahsyat. Inna asyaddan nasi azaban yaumal qiyamati al-musawwirun. Orang yang paling dahsyat azabnya nanti di hari kiamat adalah para pelukis. Apa salahnya pelukis? Gak ada yang diganggu, gak ada yang tersinggung, gak ada yang dibikin malu. Ya, dolim kepada siapa? Inilah dosa. Tidak bisa dicerna oleh akal. Betul-betul kita sami'na wa ata'na. Begitu pula pahala. Pahala pun seperti itu. Cuman mengangkat tangan satu kali takbiratul ihram, kemudian bertakbir 4 kali, cuman baca Al-Fatihah, kemudian salawat, kemudian berdoa, kemudian salam tanpa rukuk, tanpa sujud. Di depan kita ada mayat, berapa pahalanya? 1 kilo, 1 gunung bumi. Kan nggak masuk akal, nggak bisa dicerna oleh akal. Itulah pahala dan dosa. Maka jangan mengukur pahala dan dosa itu dengan angka. Ya. Yang paling besar kan syirik. Mungkin nanti masih ingat bagaimana murid-murid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab merasa bosan mungkin ya. Ya boleh tauhid lagi, kan materi tauhid sedikit. Beda dengan fikih kan materinya banyak sekali. Maka kitab-kitab fikih itu kan berjilid-jilid. Kitab tauhid tipis-tipis. Kitab tauhid, kitab manhaj, kasbus subhat, sarhus sunnah, usulus sunnah, tipis-tipis. Karena memang materinya sedikit. Ya. Rupanya bosan. Murid-muridnya itu ingin yang lain, fikir apa ya. Kata beliau, ya besoklah. Nah besoknya bertemu, lalu beliau ngetes. Jadi gini, ada orang di sana, dia menyembelih dengan nama saya, ya. Dengan nama siapalah kan banyak yang sebutnya, dengan nama Syekh Abdul Qadir Jailani, dengan nama Syekh Fulan, aku sembelih sapi. Bagaimana menurut kalian? Dijawab dosa, nggak tahu kan, udah belajar, dosa syirik. Gitu. Jawabannya datar, tanpa roh, tanpa emosi. Sepertinya besoknya lagi beliau menceritakan ada seseorang di sana, dia membantai ayah ibu, bahkan sekeluarga dibunuh, dibantai. Gimana menurut kalian? Dijawab dosa begini dengan emosi, dengan roh jiwa. Ya, kata beliau, mana yang lebih besar dosanya? Membantai kedua orang tuanya, bahkan keluarganya, dibanding dengan
menyembelih kambing dengan nama selain Allah, mana lebih besar dosanya? Yang menyembelih ini kan syirik, sementara membantai ayah ibunya tidak syirik. Bahwa itu dosa besar, teramat besar, iya, tapi kalah dibanding dengan syirik. Ternyata kalian belum bisa belajar tauhid dengan benar. Balik lagi, belajar tauhid lagi. Kenapa? Ya itu tadi, tidak bisa dicerna oleh akal. Jadi betul-betul kembali ke dalil, kembali ke dalil. Hari ini seolah semuanya itu harus bisa dicerna oleh akal. Maka lihat saudara-saudara kita kaum muslimin selalu menilai dengan akal, padahal itu hal penting. لأنه لعن الكاتب والشاهدين مع أنهما لا يصيبهما منه شيء. Dari mana riba dosanya luar biasa besar itu? Bukan dengan akal, tapi dengan dalil bahwa Allah dan Rasulnya mengutuk, melaknat hanya penulisnya, hanya yang menjadi saksi. Padahal dia tidak dapat apa-apa, cuman saksi doang, cuman menulis doang, tapi dilaknat, dikutuk. Betapa besar dosa riba. Ya. Yang terakhir, yang kelima, al-uqudul mu'tabiratu syar'an bi haqiqatiha la bi suwariha. Akad yang muktabar, yang dipegangi secara syar'i itu berdasarkan hakikat, bukan gambarannya saja, bukan penamaannya saja. Ya. Ambil contoh yang mudah, seperti yang terjadi hari ini. Ya. Ini tidak riba Pak ya, ini tidak riba Pak ya. Dikasih judul ini bukan riba, ini tidak riba, tapi ada denda. Tapi uang 10 juta nanti jadi 12 juta. Bilangnya tidak riba, tidak riba. Apa bilangnya ini bagi hasil, ini begini, ini begitu. Sementara sama saja, uang 10 juta jadi 12 juta. Ya. Dan diketahui dari awal. Duh, bagaimana kalau jual beli? Kan bisa uang 10 juta jadi 20 juta, bahkan 15 juta, kan nggak tahu. Ketika kita belanja untuk dijual, nanti kita akan untung atau rugi, nggak ada yang tahu. Nanti kalau untungnya berapa, nggak ada yang tahu. Merencanakan, iya, tahu kan, belum bisa memastikan. Nah, kalau ini dipastikan, pokoknya nanti dapatnya sekian, jelas itu riba. Walaupun diucapkan bahwa ini bukan riba, ini bagi hasil, ini mudharabah dan seterusnya dan seterusnya, karena hakikat. Hari ini saudara-saudara kita terkena syubhat, yang penting akal. Yang penting akad. Kalau akadnya itu tidak riba, walaupun nambah 2 juta, ya nggak riba. Oh, yang penting akad ya. Nah, kalau begitu, saya ikat akad dengan seorang wanita. Dek, sini dek. Mulai hari ini, mulai detik ini, kita suami istri. Setuju? Setuju, ya, setuju. Dan kenapa kan? Saya mau, dia mau, ya, tanpa saksi, tanpa wali, ya ijab kabul jelas. Saya akadkan ijab kabul. Boleh kan? Boleh kan?
Tentu tidak boleh, tentu haram, ini zina. Karena akad tidak merubah hakikat sebenarnya. Akad itu harus syar'i. Saya dengan dia akan menjadi suami istri kalau ada saksi, kalau ada wali. Yang menikahkan adalah wali, nggak bisa asal akad. Nah, hari ini banyak saudara-saudara kita terkungkung oleh akad. Yang penting akad, yang penting akad. Yang membedakan antara bank syariah dengan bank ribawi itu akad. Tidak. Ya kalau akadnya batil bagaimana? Akad yang bisa hak bisa batil. Yang penting sebetulnya adalah hakikatnya seperti apa. Ya. Karena kan bisa saja jadi uang yang Bapak ambil dari kami 10 juta ini nanti tahun depan jadi 12 juta, dicicil sejuta ya. Nah, mari kita ingat akad bahwa ini adalah bagi hasil, bahwa ini bukan riba, bahwa ini adalah bagi keuntungan dan seterusnya. Bisakah? Ya tentu tidak bisa. Ya. Ya, silakan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.